Kadang-kadang saya juga bertanya, apakah ini darimu Tuhan, apakah ini suatu karma apa yang pernah saya lakukan. Kadang-kadang memang cerita hidup tidak selalu manis, tidak seperti yang selalu kita harapkan. Kadang-kadang kita mempunyai kejutan-kejutan yang Tuhan berikan buat kita, dan itu harus kita selalu syukuri. Pemimpin Pondok Pesantren Ponpes Waria Al-Fatah Yogyakarta, Sinta Ratri, meninggal dunia pada Rabu, 1 Februari 2023 pagi. Kabar ini dibenarkan manajer program Yayasan Kebaya Ruli Malai. Ia mengatakan Sinta sempat mengeluh sakit asam lambung. Sinta disebutnya dilarikan ke Rumah Sakit Hidayatullah. Adapun sebelum meninggal, pihak keluarga terakhir kali membawanya ke RSUD Kota Yogyakarta pada Senin 30 Januari 2023. Ia dikatakan dimakamkan siang sekitar pukul 14.00 di Kota Gede. Diketahui bahwa Sinta Ratri adalah seorang transpuan yang mendirikan pondok pesantren khusus waria di Yogyakarta. Lantas, seperti apa profil sekaligus perjalanannya bersama Ponpes itu? Berikut informasinya. Sinta Ratri lahir di kota Yogyakarta dengan nama Tri Santoso Nugroho. Ia tumbuh di lingkungan keluarga pedagang kerajinan di Kota Gede hingga membuatnya sudah berwirausaha sejak masih duduk di bangku SMA. Meski lulus sebagai sarjana biologi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Sinta Ratri memilih menjadi pengusaha kerajinan perak. Di sisi lain, sosoknya ini juga dikenal aktif dalam membela para transpuan. Tepatnya agar mereka menerima haknya dalam beribadah. Oleh karena itu, Sinta Ratri mendirikan Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta. Ia pun lantas dipercaya untuk memimpin tempat yang menampung puluhan waria itu. Atas dedikasinya, Sinta pada 2019 diberi penghargaan oleh Frontline Defenders, organisasi internasional untuk perlindungan pembela hak asasi manusia, HAM, yang berbasis di Irlandia. Ia dijuluki sebagai pejuang HAM di kawasan Asia Pasifik. Dalam pondok pesantren itu, Sinta bersama puluhan waria lain berupaya mencari Tuhan untuk mengejar hak beribadah. Di sana, mereka menerima bimbingan, salah satunya dari Ustaz Arif Nus Safri. Mereka juga berkunjung ke pesantren lain untuk berbagi ilmu. Tak hanya itu, di Ponpes ini ada aktivitas lain yang diikuti para waria, di antaranya pelatihan membuat kerajinan tangan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Nasib apes pun kerap dialami Pondok Pesantren Al-Fatah. Pada Februari 2016, tempat itu sempat disambangi dan diprotes FJI, Front Jihad Islam. Mereka meminta Sinta dan yang lainnya bertaubat kembali menjadi pria. Sinta dan rekan-rekannya juga dituduh hendak menyebarkan hal-hal buruk, mulai dari perkawinan sejenis, menjadi tempat mabuk berkedok pesantren, hingga ajaran sesat. Namun, momen tersebut berujung berkah bagi mereka. Ustadz Arif bersama sejumlah aktivis sosial, Komnas Perempuan, hingga anggota DPR RI membela para waria itu dan melawan sikap FJI. Akhirnya, sampai sekarang, Ponpes Al-Fatah Yogyakarta masih menjadi tempat bernaung puluhan waria. Terlebih bagi mereka yang mengalami keterbatasan untuk berusaha dekat dengan Tuhannya di ruang publik. Disebutkan, para waria itu juga berhak beribadah dan menyembah Tuhan sesuai dengan agama yang mereka yakini. Di sisi lain, Sinta saat lulus SMA sempat diajak berdiskusi oleh keluarganya. Ia ditanya apakah akan melanjutkan hidup sebagai waria selamanya. Awalnya, ia marah dan sedih karena merasa diadili. Ia kemudian berkata bahwa dirinya tidak pernah berharap untuk menjadi waria karena hanya menjalankan panggilan jiwa. Atas dasar ini, keluarga Sinta pun menerima dan memperlakukannya sebagai wanita hingga akhir hayatnya.